Jadi waktu itu motivasi saya simple gitu. Kalau nggak ilmu ini yang bisa mengubah hidup saya, pakai apa lagi saya mau mengubah hidup saya? Jadi saya bener-bener lah cari ilmu ini. Nah itulah waktu itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti biasa, kita jumpa lagi di podcastnya Eci Training Center, dan hari ini kita kedatangan tamu yang selalu spesial tentunya bersama Eci Training Center. Nah, itu ada Bang Fauzi ya, atau kami biasa di Eci Training Center panggilan akrabnya Bang Poheng. Bang Poheng, kabarnya apa Bang? Alhamdulillah sehat. Kapan sampai Bang? Kurang lebih 4-5 hari yang lalu lah. 4-5 hari yang lalu. Dari? Kali ini kerjanya di Nigeria, Afrika. Ini kan. Ini baru intro, bro. Baru intro nih. Baru intro, saya udah semangat dengarnya kan, udah apa namanya Bang? Jadi banyak pertanyaan gitu kan, baru dengar Nigeria. Tapi apa berapa kali di Nigeria? Kalau ditanya berapa kalinya sih, berkali-kali lah pasti jawabannya. Dimulai dari tahun 2013 pertama kali. 2013 Abang udah Pertama kali ngejak Nigeria 2013, terus ada rotation di sana sekitar 3 kali atau 4 kali kalau nggak salah saya selama 6 bulan. Terus baru keluar dari Nigeria. Terus setiap tahunnya ada beberapa kali datang visit ke Nigeria untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya additional atau pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repair atau maintenance gitu. Terus ceritanya Abang sampai ke Nigeria gitu kan. Berarti kemungkinan ini sementara nih bayangan aku, Abang pernah juga ke beberapa negara lain. Abang tuh sebetulnya profesinya apa? Nah, apa jual obat apa macam mana ya kan? sebenarnya sih kalau dibilang jual obat bisa juga. Gimana? Obatnya itu obat untuk besi gitu ya. Untuk besi. Iya, jadi awalnya tuh kalau dari background pendidikan, basicnya di naval architect. Naval architect itu kalau bahasa umumnya desain kapal. Desain kapal. Untuk marine structure. Jadi Di kuliahnya, kuliahnya itu di Surabaya, di Universitas Hang Tuah Surabaya. Universitas Hang Tuah Surabaya. Oke. Di Batam sendiri sebenarnya ikatan alumninya banyak yang anak-anak dari Universitas Hang Tuah Surabaya, karena memang kebetulan backgroundnya di teknik perkapalan atau teknik permesinan kapal gitu kan. Di kapal. Jadi di Batam sendiri alumninya untuk anak-anak Hang Tuah Surabaya itu banyak. Iya. Oke. Terus jadi basic apa namanya? Pendidikannya di naval arsitek tadi gitu Bang ya. Betul. Di desain kapal gitu. Iya. Nah, maksudnya kalau Abang tuh sekarang sebagai apa gitu? Yang bawa Abang kemana-mana ini tadi itulah. Nah, jadi kesempatan itu tuh keluar di tahun 2008. 2008. Jadi waktu saya baru lulus 2 tahun kurang lebih. Saya lulus tahun 2006. Terus tahun 2008 saya dapat kesempatan untuk jadi field engineer awalnya. Field engineer untuk perusahaan dari US, perusahaan base-nya itu di US. Mereka mau bikin drilling rig, tapi tipenya Swarmbach. Nah itu di project itu dibuat tuh di Batam, di Indonesia, di Marco Polo Shipyard. Marco Polo Shipyard. Nah, sebelumnya mereka sudah ada refurbishment project dari perusahaan yang sama itu di Batamek sebelumnya, sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun gitu refurbishment project. Nah kebetulan yang saya di engage untuk pekerjaan new building. Nah jadi perusahaan ini tuh yang awalnya mencari field engineer untuk menjembatani basic design, baik dari sisi drawing, analisis, konsep ke aktual fabrikasi pekerjaan. Karena alasan utamanya waktu itu butuh field engineer untuk menjembatani komunikasi. Nah, jadi memang stressing awalnya itu dari sisi perusahaan nawarin saya bahwa Fauzi, kita butuh orang yang bisa mentranslate seluruh bentuk technical information ini ke dalam bentuk aplikasi fabrikasi supaya jangan ada kesalahan gitu. Karena mengacu kepada pengalaman mereka di satu
satu tahun setengah sebelumnya dengan Batamek, mereka nggak punya local field engineer, jadi mereka direct dari representative owner, terus langsung ke fabricator. Terjadi beberapa kesalahan, beberapa kendala, beberapa problematika, terutama dari sisi translate. Sebenarnya mungkin kalau dari sisi bahasa nggak terlalu sulit ya, karena bahasa Inggris umumnya, apalagi untuk bahasa Inggris teknik itu sifatnya kaku, sempit. Jadi dia hanya itu aja gitu istilah kita. Mungkin kalau kayak di NDT, ECI gitu ya, juga udah familiar dengan yang seluruh istilah bahasa Inggris dalam bentuk non-destructive test gitu. Kayak UT-nya, MTPT, itu semua kan semua istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang sifatnya sebenarnya lingkupnya hanya di situ-situ aja. Tetapi waktu itu stressing point-nya karena semua detail technical baik desain maupun drawing itu dari US itu dimensinya itu imperial unit kalau istilah. Nah, imperial unit ini kalau misalnya kita jelasin, dia sifatnya tuh kayak 5 feet 2 inci, 1 feet 3 inci. Nah, jadi panjang, lebar dan tingginya semua dalam bentuk feet inches. Nah, itu yang bikin beberapa kali kendala sering terjadi di lapangan. Nah, itulah akhirnya mereka putuskan untuk engage sama field engineer lokal gitu. Nah, itu awal pertama kali saya bisa masuk ke perusahaan yang berbasis di Amerika yang memberi kesempatan sama saya bisa akhirnya ke luar negeri. Sorry Bang, itu berarti perusahaan kedua atau perusahaan pertama? Itu sebenarnya perusahaan ketiga lah sepanjang karir saya. Perusahaan ketiga, oh gitu. Tapi sebentar dulu, karena aku tertarik sama istilahnya tuh yang menjadi tugas awal itu adalah komunikasi gitu kan. Betul. Menjembatani komunikasi. Betul. Gitu kan. Artinya pada saat itu abang udah kuasain bahasa Inggris dong ya? Tidak sepenuhnya, atau kalau misalnya kita compare dengan kemampuan bahasa Inggris yang sekarang itu jauh. Jauh gitu. Jadi saya kuasain yang basic aja. Basic sama seperti, sekali lagi saya coba jelaskan ilustrasinya sama seperti kayak kita training NDT gitu. Untuk berkomunikasi secara verbal, terus intensitas komunikasinya yang tinggi dengan foreigner atau orang asing itu mungkin butuh wawasan dan pemahaman bahasa Inggris yang luas. Tapi kalau hanya untuk berbicara masalah teknikal, apakah pekerjaan ini acceptable atau reject atau repair, itu kan skala penguasaan vocabulary-nya nggak terlalu banyak. Nah, awalnya saya cuma menguasai vocabulary umum aja yang hanya untuk di technical fabrikasi, terutama di bangunan kapal. Ya, tapi kan kayak apakah ini diterima, itu kan ada ke prosedur kan? Betul, Nah, itu prosedur- kan dari standar ya. Nah, maksudnya standar atau prosedur itu kan dia dalam bahasa Inggris, Bang. Tak. Betul, Nah, dalam bahasa Inggris memang benar. Iya kan? Iya. Dan yang itunya macam mana, Bang? Maksudnya kan di yang tadi saya dapat kesimpulan bahwa sebetulnya tidak sesulit itu dalam komunikasi di teknis itu, tinggal teknis-teknis kita kuasai gitu kan, arahnya Betul. seperti itu. Nah, tapi kan standarnya kita kuasai. Nah, untuk menguasai standar ini tentulah kita baca ke guidance-nya atau apa prosedurnya, mana nih Betul, prosedurnya kan iya, begitu kan? Betul. Nah, prosedurnya dalam bahasa Inggris dong waktu itu. Iya, memang dalam bahasa Inggris. Poinnya begini, nggak mungkin kita bisa kalau kita nggak belajar, itu satu. Oh, pasti, iya. gitu. Terus kebetulan yang membuat saya merasa sangat beruntung waktu itu momennya, perusahaan itu kebetulan orang Indonesianya waktu itu saat itu hanya saya di dalam lingkup perusahaan itu. Ada 3 atau 4 orang totalnya, foreignernya yang mensupport saya. Jadi kalau seandainya saya sulit memahami suatu term atau sebuah frasa, istilah dalam klausul code-nya itu tadi, dalam standar itu tadi, saya bisa langsung bertanya ke mereka gitu. Sebenarnya ini maksudnya apa gitu. Walaupun saya bertanya seperti orang bahasa Inggris yang umum, what is this? What is this mean? Normal kayak gitu aja gitu. Jadi waktu awal-awal saya juga nggak bisa menjelaskan how to describe this in very fluently English, misalnya begitu ya. Kayaknya nggak mungkin gitu, karena saya tahunya cuman contoh, this is not, what is this? Can you describe this? Kalau misalnya waktu itu saya nggak bisa menemukan kata-kata description, describe this, saya simple aja tanyanya, what is this? Can you show me? What is this? Nah, kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi, misalnya waktu itu saya juga terbatas sama frasa-frasa, vocabulary, apalagi grammar, nggak ada sama sekali. Jadi saya pakai gambar. Jadi pakai gambar ya, sama seperti kita mau menjelaskan
jalan ke jodoh gimana ya? Nah, kalau misalnya abang mau menjelaskannya pakai kata-kata mungkin dari sini belok kiri ketemu lampu merah pertama, terus ketemu simpang 4, terus lagi nanti tunggu lampu hijau. Panjang. Tapi kalau misalnya dengan gambar walaupun kita sama-sama bahasa Indonesia akan lebih mudah memahaminya gitu. Iya. Nah, jadi dari situ saya pick up sedikit-sedikit pemahaman dalam bahasa Inggris tadi. Nah, itulah kalau dinamika awalnya gitu. Jadi sebetulnya kalau yang di awal itu Bang, yang paling mendukung abang sampai abang dapat kerja di awal-awal gitu kan, setelah lulus kuliah nih. Betul. Nah, setelah lulus kuliah itu sebetulnya kadang aku suka bingung nih Bang, ini mohon maaf sebelumnya gitu kan, kadang-kadang masih banyak teman-teman kita itu, jangan yang lulus SMA lah ya gitu ya, yang lulus D3 kadang kuliah, itu waktu ditanya keahliannya gitu kan, spesifik keahliannya, itu kebanyakan teman-teman itu masih bingung, sampai akhirnya waktu mereka mau mencari pekerjaan pun banyak yang akhirnya tidak sesuai. Atau karena tidak ada yang dengan jurusannya itu tak sejalan gitu. Maksudnya ini kan abang dari naval arsitek kuliahnya. Betul. Habis itu kerjanya kayaknya saya lihat sih seiring gitu kan, seiring. Maksudnya Ini abang lihat dari mana nih? Udah dari cerita yang barusan nih gitu kan. Jadi Karena kan cerita, di apa tadi itu di perusahaan yang pas di Batam itu tadi abang bilang kan gitu kan. Nah, jadi apa memang ada satu spesifikasi tambahan keahlian abang gitu kan yang memang mendukung itu, atau memang nggak ada sih yang dari kuliah saja gitu, atau mungkin ada desain yang abang kuasai, atau kuatnya dibaca gambar nih, atau apa macam mana gitu. Jadi sebenarnya buat teman-teman nih saya mau sedikit sampaikan juga buat teman-teman yang mau terjun ke dunia profesional. Pertama modalnya harus percaya diri. Itu dulu. Harus percaya diri. Kita yakin dan kita harus sangat-sangat yakin dengan diri kita, kemampuan kita, bahwa kita orang Indonesia itu pintar-pintar, jenius-jenius, nggak kalah saing dengan market yang ada di luar gitu. Dan bisa dibuktikan di Batam sendiri banyak sekali, mungkin kalau dari sisi inspektor-inspektor, para NDT ini itu berinteraksi dengan orang luar negeri semua, dan mereka mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan requirement yang dibutuhkan dari pasar global. Nah, balik ke cerita ke Bang Indra tadi. Bagaimanapun juga dalam pekerjaan profesional, kita nggak akan bisa dikatakan profesional kalau ilmu kita, pemahaman kita, kemampuan kita tidak mumpuni. Itu basic, gitu. Basic. Nah, pesan yang tadi sebelumnya saya sampaikan buat teman-teman di luar sana, masalah tentang kepercayaan diri, itu tuh booster awal gitu. Booster awal kalau kita mau bersaing, itu pertama. Terus yang kedua, poin yang kedua yang saya sampaikan tadi, masalah profesionalisme itu nggak mungkin tanpa dibalut sama basic knowledge yang kuat. Kalau bahasa umumnya tuh fundamental ilmunya itu, dari sisi profesionalismenya itu harus solid, harus kuat, harus padat. Contoh, kita ambil contoh sederhana, kalau tukang kayu, kalau dia nggak paham jenis kayu, dia nggak paham tipe-tipe kayu, dia nggak paham kayu yang baik yang untuk yang mana, kayu yang tidak baik untuk yang mana, kayu yang baik harganya berapa, kayu yang tidak baik harganya berapa, kemampuan mengolah kayunya itu sendiri, apakah sulit, apakah keras, apakah mudah patah, apakah lunak. Itu kan bagian dari basic ilmu yang harus dimiliki gitu. Nah, itu tadi awalnya. Kalau seandainya buat teman-teman yang baru lulus kayak tadi, kita mau mengacu ke teman-teman D3, teman-teman S1, atau bahkan mungkin yang SMK gitu ya, yang udah dipersiapkan untuk siap bekerja. Yang paling utama tuh basic knowledge-nya. Itu kayak saya bilang tadi, kalau tukang kayu dia harus paham benar kayunya. Semua aspek-aspek terutama yang berurusan dengan kayu dia harus paham. Nanti seiring waktu berjalannya pengalaman, akan ada tambahan-tambahan ilmu mulai dari penggunaan equipment untuk mengelola kayu gitu. Mulai dari yang manual, potong pakai gergaji, terus ada lagi sedikit advance pakai alat potong elektrik, ada lagi yang pakai mesin, ada lagi yang lebih besar lagi yang sifatnya skala besar sampai ke manufaktur misalnya gitu. Nah, itu kan pakai robotik misalnya gitu ya, di instrumentation-nya. Nah, itu kalau basic ilmunya nggak ada, mau dibawa ke sana juga nggak akan bisa, sulit. Akhirnya nanti kelabakan sendiri, kewalahan sendiri, akhirnya nggak bisa bersaing. Sama di HC sendiri kan ditawarkan kan kursus berbasis ilmu terapan. Kenapa harus ada
penekanan bahwa berbasis ilmu terapan itu karena supaya untuk menjembatani teman-teman yang mau kursus di ECI itu ilmu yang bakal diterapkan nantinya itu sesuai dengan yang diajarkan di tempat kursus gitu. Jadi mereka nggak kewalahan. Betul. Nah itulah paling enggak sekilas bahwa basic knowledge-nya itu harus kuat gitu. Kalau misalnya dia jurusan teknik mesin, ya paling enggak dia paham tipe-tipe mesin, apakah mesin diesel, apa mesin 2 tak, mesin 4 tak, cara kerjanya, prinsip kerjanya, dan itu harus benar-benar paham, bukan hanya sekedar tahu. Karena kalau tahu gampang lupa. Nanti saatnya waktunya untuk menjabarkan, menjelaskan atau menginstruksikan ke orang lain nggak bisa, sulit gitu. Karena memang tujuan pemahaman itu memudahkan mendistribusikan ilmu, mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu gitu. Betul. Nah, tapi kalau seandainya ilmu itu sendiri lemah, apa yang mau disampaikan? Senyumlah kita jadinya. Ya kan? Aku tuh kalau ngomongin paham sama tahu tuh aku sering analogikan gini bang, apa namanya, kita tahu nih mesin rusak gitu, Betul. tapi kita tak paham gitu, kita tak bisa ngapa-ngapain karena kita tak paham. Cuman tahu aja bunyinya aja, letak gitu kan, oh ini rusak kita bilang tahu. Iya, betul lah, kurang Tapi lebih karena kayak tak gitu paham lah. kita tak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Betul. Berarti yang lama sih kalau untuk aku pribadi itu maksudnya aku sering dengar fundamental. Cuman dia dapat penjabarannya yang kayaknya dalam banget baru ini nih bang. Nah, Beneran masalah fundamental ini, sering fundamental apa sih fundamental itu? Aku nggak khawatirkan teman-teman, enggak. Aku cuman mungkin, tapi ada kemungkinan mungkin selama ini lu yang penting fundamental, tapi mungkin ternyata kayak aku, ternyata ya fundamental itu apa? Jangankan ke dalam-dalam ya, fundamental itu apa aja nggak tahu gitu. iya. Nah kan bisa jadi macam gitu nih gitu. Iya sangat bisa sih, sangat. gitu. Sambil Karena, minum lah. iya bang, karena dari tadi abang baru datang kan, aku juga minta abang cerita fundamental. Nyampe ke sini kita ngobrol fundamental lagi. Kalau dari tadi abang tanya sama aku, bang fundamental tuh abang tahu tak apa gitu. Mungkin aku tak bisa jawab gitu. Nah artinya kan gini, pada saat ada satu orang yang tak paham itu mungkin tak ngerti itu, jangan paham ke bidangnya dulu ya. Gitu kan, bahwa apa yang kau butuhkan saja dia tak tahu, ini kan bisa bahaya juga, bukan Betul. bisa bahaya. Nah itu yang kadang-kala, gitu kan. kadang-kala beberapa kali saya temuin orang-orang yang coba masuk ke dalam dunia profesionalismenya, ilmunya lemah gitu. Akhirnya sulit bersaing. Akhirnya sulit bersaing. Nah, padahal kalau misalnya kita gali lebih dalam, dunia pendidikan kita itu kayak misalnya dari bangku kuliah, bangku D3 atau SMK. Kalau dipahami secara tekstual dan bisa memahami tekstual yang ada di buku itu secara utuh, dia akan bisa menjelaskan. Karena ilmunya sudah padat. Sama kayak kita lah dalam dunia nyata. Sudah diterapin bahwa aturan berkendara itu seperti ini, menggunakan pelindung kepala, pelindung kaki, harus membawa lengkap surat menyuratnya, baik kendaraan itu, patuhi rambu-rambu lalu lintas begini begitu. Tapi pada prakteknya kan penutup kepala atau helm itu kadang asal tempel aja, dikait juga enggak, kena angin juga goyang dia jatuh. Akhirnya fungsi menyelamatkan tadi nggak ada. Hilang fungsinya. Ada dia yang SNI fungsi apa bagus bang. Betul. Cuman udah kendor dia, jadi fungsinya hilang yang abang bilang kayak gini. Kalau kena angin ngangkat ke belakang. Iya. Nah kan Fungsinya, sayang. iya, betul. Jadi sebenarnya aturannya sudah ada, aturannya sudah jelas, informasinya sudah sangat valid, sudah sangat baku, dan itu mencakup. Sama seperti ilmu dalam dunia pendidikan kita. Saya nggak pengen nyeramahin atau ngobrol seolah-olah yang paling pandai dalam dunia pendidikan, enggak sih. Seolah-olah yang paling tahu dalam dunia pendidikan juga enggak gitu. Jadi poin saya gini bang, sebenarnya pendidikan kita tuh bagus, sangat bagus kalau menurut saya. Karena saya juga produk dari pendidikan Indonesia gitu. Saya nggak kuliah di luar negeri, gitu. Jadi saya kuliahnya di lokal. Dan saya juga nggak kuliah di universitas negeri, saya kuliahnya di universitas swasta gitu. Nggak berarti dengan universitas swasta ilmunya kurang, ilmunya lemah, tergantung kitanya lagi. Seberapa kuat, seberapa dalam kita mau menggali ilmu itu poinnya. Nah, jadi kadang-kadang kita nih kurang motivasi untuk anak-anak muda kita nih kurang. Saya lihat sih ya memang ada segelintir. Kalau misalnya kita ambil persentase paling 10 sampai 20% lah dari total anak muda yang mengenyam pendidikan itu betul-betul memotivasi dirinya untuk mencari ilmu.
Nah, sisanya ini hanya mencari ridho orang tua, ngejar jazah aja. Iya gitu. bang, jadi gini bang. Jadi sifatnya jadi absen aja. Abang tadi lihat mungkin muka aku berkedut, abang bilang kurang motivasi ya. Anak kita ini orang Indonesia ya. Enggak, maksudnya akhirnya gini kan. Apa yang memotivasi abang? Maksudnya kan gini. Kegiatan belajar itu mungkin kalau bagiku ya, yang selama ini menjadi hal yang akhirnya banyak yang bagi mereka tuh yang penting lewat itu, karena mungkin itu begitu terus sampai akhirnya monoton kesannya dan akhirnya jadi membosankan gitu kan, jadi ya kurang motivasi. Nah abang yang memotivasi saat itu kira-kira apalah maksudnya yang sampai abang tuh mungkin bisa juga nanti dikutip buat teman-teman gitu, maksudnya memotivasi abang itu untuk terus cari ini informasinya, cari nih ilmunya macam mana, cari nih pemahaman macam mana, caranya macam mana. Waktu kuliah nih, kalau waktu kerja mungkin aku melihatnya satu hal yang berbeda ya gitu kan ya. Maksudnya ini memang ada sudah bekerja, memang sudah tuntutannya di sana apa segala macam, dan mungkin langsung straight to the point-nya gitu kan, bahwa masalahnya ini kita bereskan. Nah tapi kalau misalnya kayak kuliah itu kan luas juga tuh, yang memotivasi abang, maksudnya tetap apa ya, maksudnya tetap mempelajari ini semuanya dengan baik itu apa gitu. Pertama poinnya, saya dulu pernah dengar ungkapan orang bijak gitu ya, yang bilang bahwa yang bisa dibawa mati itu ilmu. Nah mungkin kalau kita kebetulan teman-teman saudara-saudara kita yang muslim misalnya punya pandangan berbeda, ya itu sah-sah aja gitu. Tapi dari salah satunya juga pasti ilmu gitu. Ilmu ini yang bisa dibawa mati satu, terus ilmu juga yang bisa ngangkat derajat orang dua. Terus kalau nggak punya ilmu, terus saya mau memperbaiki hidup saya, memperbaiki strata hidup saya, memperbaiki strata sosial saya dengan apa? Badan saya lemah, kecil. Saya bukan yang badannya besar, tulangnya kekar. Saya bisa menggunakan otot saya untuk merubah nasib saya. Gitu. Saya juga nggak dari keluarga yang kaya raya, milioner misalnya begitu, duitnya banyak. Jadi kapan saya selesai kuliah, saya mau buka usaha, minta uang Pak, 1 miliar Pak, saya mau buka usaha laundry misalnya. Minta uang Pak, 2 miliar Pak, saya mau buka usaha fabrikasi, misalnya begitu. Jadi uang nggak punya, tenaga nggak ada. Satu-satunya yang Allah kasih juga ke semua orang, ya akal pikiran. Tempat kita masukin ilmu. Jadi waktu itu motivasi saya simple gitu. Kalau nggak ilmu ini yang bisa mengubah hidup saya, pakai apa lagi saya mau mengubah hidup saya? Jadi saya benar-benar lah cari ilmu ini. Nah itulah waktu itu. Mantap, saya tepuk tangan dulu ya. Ya yang itu mantap, itu betul tuh motivasinya, betul. Tapi ya itu yang memang mendasarinya. Bener juga ya. Tapi saya baru tahu denger itu sekarang pula ya. Coba saya dengernya 10-20 tahun yang lalu. Gak apa-apa. Kalau kata-kata pepatah itu nggak ada kata terlambat. Siap. Jadi jangan siap-siap aja, betul-betul buatlah. Iya. Bang, aku lupa. Abang lahir Tanjung Pinang ya? Betul. Asli berarti Abang Tanjung Pinang. Asli Tanjung Pinang. Lahir Tanjung Pinang. Di Kepulauan Riau sinilah. Tapi paling abang nih kelahiran tahun 9 berapa bang? 992 apa 99 lah bang lahir? Enggak lah, 99 udah betul. Berarti bang Fauzi nih bang Adi itu nggak masuk kategori orang yang sok-sok muda berarti ya? Enggak. Lahiran berapa? Saya lahir tahun 84. 84. Sudah 38,5 tahun umur. 38,5 tahun. Alhamdulillah sehat ya bang. Alhamdulillah, wa syukurillah sehat. Sekolah di sana juga SMA. Nah ya, SMA saya di Tanjung Pinang, di SMA 1 Negeri Tanjung Pinang. SMA ya bang? SMA Negeri Tanjung Pinang. Terus kuliah ke Surabaya. Kuliah saya di Surabaya bang. Surabaya tadi Hambuah tadi kan. Sang Tua Surabaya. Ketemu pasangan yang ketinggalan. Oh, cerita asmara. Cerita asmara ya. Ketemu pasangan. Saya nggak sangka aja kalau ternyata ECI Engineering Course gitu ya ngomongnya asmara. Iya. Nggak apa-apa bang. Itu kan perjalanan ya bang. Bisa di mana aja kan gitu. Iya. Jadi kalau cerita asmara tuh, orang rumah saya itu saya pernah kenal dia waktu masih kecil kebetulan. Terus sempat
kita berpisah, dia pindah ke Jakarta, hidup di Jakarta, akhirnya ketemu lagi pas waktu saya masih kuliah. Singkat cerita dari sanalah Kembali jalin bersemi. hubungan, ya akhirnya berumah tangga. Kurang lebih gitulah. Oke, siap. Rupanya pacarku memang dekat dari itu ya. Kan? Orang dekat ya kan. Siap. Anak berapa sekarang, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya, Bang? Alhamdulillah semuanya sehat. Oke. Aku yang sekarang pikiran tuh balik ke awal tadi, Bang. Betul, apa tuh? Yang akhirnya kan Abang udah pernah kemana aja, Bang? Kalau negara lah. Kalau negara kerja betul, saya pernah ngalamin work habit yang ada di Singapura, pernah di Malaysia, pernah di Afrika, Nigeria, pernah di US yang terakhir. US. Tapi kalau bicara work habit, saya udah pernah berinteraksi sama hampir rata-rata orang Eropa, dan orang Amerika paling banyak. Work habit. Macam mana aku gampang memahami work habit? Nah, gini. Macam mana aku gampang memahami? Kalau misalnya kita bicara kultur bekerja, nah gaya bekerja, setiap negara atau setiap benua itu berbeda-beda. Gitu. Jadi kayak di Afrika itu pola pekerjanya itu, workernya itu berbeda dengan pola kita di Asia. Di Asia polanya berbeda juga, kultur cara bekerjanya dengan orang di Amerika. Di Amerika gitu juga, nggak sama dengan orang di Eropa. Jadi mereka itu punya ciri khas masing-masing gitu. Yang paling membedakan, Bang. Misalnya kita antar benua dulu deh. Nah, ya. Antar benua dulu ya kan. Boleh. Tadi Abang udah bilang Asia, Eropa gitu kan. Nah, itu yang paling membedakan budaya kerja lah ya bahasanya ya. Iya, budaya kerja lah. Budaya Kalau kerja secara itu umum macam gampangnya gitu. Kalau kita tuh dengan orang Asia itu kecenderungannya kita tuh suka dengan yang tahu semua gitu. Rata-rata pekerjanya tuh bisa semua gitu. Jadi misalnya mechanical ini mereka misalnya mechanical engineering atau senior mekanik, mereka akan paham itu hydraulic system, air pneumatic system, gear system, engine system, propulsion system, dia paham semua. Tapi kalau misalnya di Eropa, mereka pakai subdivisi. Ada namanya, kalau misalnya saya kasih contoh, hydraulic system, mereka spesifik di hydraulic engineer. Nah, terus misalnya propulsion system, dia spesifik di propulsion engineer. Diesel engine, dia spesifiknya hanya di diesel engine engineer aja. Iya, gitu ya kan? diesel engine mekanik gitu misalnya. Turbin mekanik gitu. Jadi mereka lebih spesifik secara ilmu, secara sektor pekerjaan mereka tuh spesifik. Kalau kita nih, kalau Asia ini lebih banyak ke palu gada kalau kata orang. Apa nggak itu lebih bagus, Bang? Di satu sisi iya, tapi di satu sisi enggak. Apa tuh? Nah, pertama penilaian saya ini nggak mewakili siapa-siapa, nggak mewakili apa-apa. Tentu hanya pertimbangan pribadi. Nggak ada ceritanya metode itu, apapun namanya menurut saya, nggak ada yang ini paling baik, paling benar, paling banyak manfaatnya dibanding yang ini gitu. Enggak. Jadi kalau tahu banyak tentang sedikit hal, kebalik ya. Tahu sedikit tentang banyak hal, jadi kita taunya banyak, tapi sedikit-sedikit ilmunya. Artinya kita nggak mendalami. Jadi kalau misalnya suruh benerin kabel bisa, benerin pompa bisa, pasang triplek bisa, pasang atap bisa, gitu. Tapi waktu kita mau pasang atap yang bener itu berapa, kemiringannya berapa, daya terhadap hujannya macam mana, daya tampung airnya berapa debitnya, talangnya ukurannya berapa. Nah kita kurang di situ. Kita tahunya, oh iya saya tahu pasang atap, oh iya saya tahu pasang plafon, Pasang talang ya tahu. tahu pasang talang. Tapi waktu menganalisa dengan benar berapa kemiringan atap itu yang benar, sudutnya berapa derajat, curah air hujannya akan ditampung berapa debit volumenya, berapa ukuran talangnya, supaya talangnya jangan tumpah nanti pipa salurannya berapa ukuran diameternya. Nah yang kayak gitu kan harusnya kan kita kebanyakan tuh lemah di situ gitu. Tapi kalau orang Eropa atau kultur yang spesifik, dia tahu banyak tentang sedikit hal. Saya rasa ini udah pada umum buat dunia profesionalisme di kita itu udah pada sering dengar gitu. Kalau
mereka tuh ekspatriat, orang-orang luar negeri, Eropa, Amerika tuh mereka tuh tahu banyak tentang sedikit hal. Jadi kalau misalnya dia ngebahas atap ya seperti itu tadi, dia akan sangat-sangat spesifik dan detail. Nah begitu kira-kira kalau bicara work ethicnya. Bisa aku simpulkan akhirnya pada saat dia itu mendalami satu bidang, mengerjakan satu bidang dengan waktu yang panjang gitu kan, banyak hal tentang bidang yang sedikit tadi itu dia bisa menjadi ahli ya. Oh iya, sangat benar. Nah balik ke pertanyaan tadi, apa bedanya bang? Apa manfaatnya? Mana yang lebih baik, mana yang lebih nggak baik? Kalau kita dilihat dari sisi profesionalisme, tentu yang lebih baik dari sisi profession itu yang tahu banyak tentang sedikit. Jadi dia menguasai betul, misalnya hydraulic system, dia menguasai dari A sampai Z tentang hydraulic system. Tapi kalau kita bicara potensi mendapatkan pekerjaan, tentu kan marketnya jadi mengerucut. Iya. Nah jadi hanya bisa mengerjakan yang sifatnya hydraulic aja. Yang lain dia nggak bisa, diesel engine dia nggak tahu, turbin dia nggak paham, mechanical dia nggak paham, air pneumatic dia nggak paham, mechanical elektronik juga nggak paham jadinya. Nah jadi pasarnya mengecil untuk mendapat kesempatan bekerja kalau dari sisi profession ya, dari sisi pekerjaan. Gitu. Tapi kalau kita nggak, pas kebetulan ada mau ngerjain bikin naik bata, kita bisa kerja. Cluster ya bisa. Besok mau bikin atap, ada kerjaan mau bikin atap, kita bisa juga kerja. Akhirnya dipanggil juga. Tapi pada akhirnya kan gini, kita nggak dapat ini kan, nggak dapat apa namanya istilahnya itu konsekuensi yang tepat. Maksudnya gini bang, secara salary, secara apa gitu, jadinya juga ya sebisa-bisanya itu aja kan gitu ya. Kalau salary, rezeki itu saya tak bisa jawab. Tak bisa jawab ya. Iya, Urusan Tuhan pula kan. Nah, misalnya besok cuma ngambil besi pinggir jalan, tahu-tahu ada uang segepok. Tadi banyak juga duit saya. Bisa jadi. Oke bang, berarti kalau abang kerja itu berangkat gitu kan, berangkat itu berapa lama? Dia maksudnya rotasi atau apa? Iya, sistem pekerjaan saya ini kebetulan rotation mode kalau istilahnya gitu. Iya, jadi ya ada istilahnya 28/28, artinya 28 hari kerja, kita 28 hari libur. Atau 35/35, 35 hari kerja, 35 hari libur gitu. Tapi yang namanya pekerjaan selalu ada flexibility kan. Belum tentu kita selamanya pasti 1 month on, 1 month off istilahnya itu. Nggak melulu seperti itu. Ada kalanya di satu sisi perusahaan lagi butuh critical condition. Ya mau nggak mau kita kerja mungkin 56 hari. Nanti liburnya cuma 28 hari ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pas balik ke Batam gitu sering juga masih ada pekerjaan, atau kalau udah di Batam udah tinggalkan pekerjaan kita atau gimana? Harusnya kalau misalnya rotation mode itu waktunya libur ya libur. Harusnya ada orang lain yang menggantikan dia untuk mengisi waktu yang dia pulang libur itu tadi gitu. Makanya rata-rata istilah dalam rotation work itu, rotation mode itu dia ada istilah namanya back to back. Back to back. Back to back itu artinya misalnya saya dan abang sama-sama profesinya, sama-sama sektornya, sama-sama bidangnya. Contohnya kebetulan di engineer structure, abang di engineer structure juga nih. Jadi begitu saya kerja 28 hari, abang libur. Nah waktu saya pulang abang datang, kita hand over beberapa pekerjaan yang saya handle. Nah nanti abang terusin. Nah itu biar siklusnya itu jalan terus project atau sebuah pekerjaan ya. Oke. Umum kalau dalam dunia drilling seperti itu metode pekerjaannya rata-rata. Nanti teman-teman yang dunia drilling juga bakal pasti sudah pada tahu yang seperti ini. Kalau abang sekarang nama perusahaannya apa bang? Mega Drill. Mega Drill Service Limited. Base-nya di US. Jadi abang kalau dari Batam itu ke US dulu atau tadi kan saya dengar ada Afrika juga atau? Iya, jadi itu perusahaan base-nya di US, tapi dia punya fleet. Kita punya total ada 4 rig. 4 rig? Iya, 3 rig itu di Nigeria beroperasi, yang 1 rig di US. Ya, under construction. Oke, gitu. Terus gimana bang, kalau abang 28 hari di Amerika gitu kan ya, di US tuh ya, di US itu gitu maksudnya awal-awal dulu waktu di US gitu, maksudnya macam mana ya budaya di sana gitu, adaptasi macam mana gitu? Pertama kalau soal budaya dan yang kayak saya bilang tadi work ethic tadi agak berbeda.
Dan saya memang nggak familiar awalnya dengan gaya style bekerjanya orang Amerika ini. Gitu. Mereka pertama dari sisi komunikasi straight to the point. Gitu. Kalau kita mungkin terbiasa selama ini di sini dengan yang senior atau yang lebih tua kita panggilnya Pak. Iya. Iya Pak. Maaf Pak, ini Pak. Itu nggak ada di sana. Saya waktu pertama kali ke sana tuh kurang lebih 9 tahun, 10 tahun yang lalu lah. Kurang lebih. Ya, jadi berarti kurang lebih umur saya 28 tahun. Pada saat itu. Bayangkan kalau saya berinteraksi dengan orang yang umur 56 tahun, saya panggil namanya aja. Misalnya Bang Indra nih. Umurnya udah 58 tahun. Saya panggilnya, Indra. Ini macam mana ini tutupnya ini? Kok ukurannya nggak pas? Nah, awalnya saya agak canggung karena memanggil orang yang lebih tua, yang lebih dewasa, yang lebih senior dengan hanya nama gitu. Iya. Jadi kok kayaknya ada gap gitu. Nah, tapi ternyata sedikit perlahan-lahan seiring waktu akhirnya itu bisa tereliminasi lah, terdegradisir sedikit. Akhirnya kita sudah terbiasa gitu. Karena memang di sana itu dia nggak ada sir kayak kita gini. Yes sir, good morning sir, nggak ada. Sir itu hanya untuk yang kalau misalnya sebenarnya dalam panggilan resmi yang kalau hanya diberi gelar sir itu. Tapi ya mungkin di sini kita di Indonesia rata-rata kalau misalnya ada orang bule, ada orang luar negeri, orang ekspat, kita manggilnya sir gitu. Padahal ya nggak apa-apa, kita panggil nama juga nggak apa-apa. Misalnya namanya John, hey John, how are you this morning John? Nah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Walaupun usianya jauh di atas kita, bahkan 2-3 kali lipat kita gitu. 2-3 kali lipat ya. Jadi saya ingat waktu itu momennya waktu ada partner kolik kerja itu dia usianya itu 58 dan rata-rata sih memang usianya udah di atas. Ada yang 62 juga. Jadi waktu pertama kali manggil atau misalnya pertama kali berinteraksi untuk berkomunikasi masalah pekerjaan agak canggung awalnya karena dari sisi panggilan mereka nggak ada tuh strata-strata seperti itu gitu, nggak ada. Nah itu dari sisi kayak sapa menyapa ya, berkomunikasi. Terus kalau dari sisi kultur yang kayak kita bilang tadi sebelumnya yang udah kita bahas, kultur pekerjaan, cara bekerjanya nggak sama. Kalau misalnya di sini ada welder misalnya, dia kurang sedikit adjustmentnya, misalnya piping atau structure, dia akan adjust sendiri misalnya gitu, dibantu sama temennya, udah kita adjust biar weldingannya bisa selesai. Kalau di sana nggak mau. Kalau itu partnya fitter ya partnya fitter, dia nggak mau sentuh. This is not my job, nah, selalu seperti itu. This is not my job. Jadi kalau fitternya itu sudah nge-tag well, udah disambung dia sedikit, terus mau di finishing misalnya, kebetulan weldernya nggak ada tuh, nggak mau dia. This is not my job, selalu seperti itu gitu. Jadi sektoral itu di sana itu sangat mendominasi gitu. Sama kayak saya bilang tadi, engineer-nya gitu juga. Misalnya mechanical engineer itu nggak bisa, belum tentu dia paham semua. Kebanyakan dia sektoral. Misalnya mechanical engineer spesialisnya di mana? Di diesel engine ya, udah diesel engine gitu. Terus electrical yang murni, kadang-kadang hanya ada electrical technician, dia nggak akan masuk ke desain. Kalau kita kan nggak. Ada kemungkinannya seorang electrical technician itu paham dia sama desain ini. Kalau seandainya kabel biru kita hubungkan dengan kabel merah, dia bilang ini bakal bisa meledak. Dia nggak mau ngubungin kalau orang kita. Oh, jangan Pak, ini nanti bisa meledak Pak, gini. Bagusnya nggak ini. Kalau dia di sana nggak cenderung begitu gitu. Jadi berdasarkan job deskripsi aja hubungkan kabel. Kalau ternyata nanti bagian pemilah kabelnya itu tadi salah masukannya, dia hubungkan aja. Dia nggak akan ada tanggung jawab di sana. Karena memang begitu di sana itu dari sisi pekerjaan itu, aturan skala pekerjaan itu, dan seandainya begini Bang, ada kasus beberapa kali ada kapal. Kapal ini mau sandar. Jadi kan harus diikat. Pakai tali, namanya tali sandar itu ya, namanya, atau kalau kita bilang itu apa namanya, mooring line. Nah, ada salah satu engineer itu waktu itu mengikat mooring line ini, salah satunya itu. Jadi diikat ke salah satu bolatnya itu. Padahal dia bukan ABK kapal. Waktu ada badai, kapalnya putus, tali itu putus, terus kapal ini akhirnya mengalami insiden. Ya. Waktu di-trace sama orang asuransi, dia tanya siapa yang ikat tali ini. Dicari kronologisnya. Ternyata misalnya saya nih, kamu siapa? Kok ikat tali? Ya saya bantu, nggak berlaku. Dia bisa disu di sana, dituntut itu. Akhirnya asuransi nggak mau klaim. Kenapa kita nggak bisa klaim ini? Gitu. Karena mereka bilang, oh iya,
Karena kamu mengikat kapal ini bukan dengan orang yang mempunyai sertifikasi keahlian, kemampuan dan dibenarkan dari sisi profesionalisme mengikat tali ini gitu. Jadi seorang engineer bukan tugasnya ngikat tali, kok kamu pandai-pandai ngikat tali, terus akhirnya putus, kamu mau minta asuransi sama kita? Nggak bisa. Nah begitulah di sana pola bekerja. Jadi kalau seandainya if this is not your job, don't do it. Nah gitulah kira-kira. Siap. Itulah bekerja. Nah, tentu ada perbedaan. Nah, abang menghadapinya itu, maksudnya perbedaan itu, oh iya ini berbeda, ini gayanya berbeda, ini apa namanya tadi itu budaya kerjanya beda gitu kan. Nah, mengatasinya gitu loh. Sama kayak yang tadi abang bilang kan manggil, ya memang oke, awalnya sih saya merasa terganggu, tapi lama-lama biasa saja. Apakah memang dibiarkan saja seperti apa waktu yang menjawab gitu ya kan? Atau memang abang ada kayak mana tuh? Menyelesaikan ini biar aku, maksudnya kan gini, kita budaya aja udah beda nih. Ada masalah budaya yang mau kita satukan dulu gitu kan. Sementara kita juga ada tanggung jawab pekerjaan nih yang juga harus kita siapkan kan begitu. Jadi kan ini kan nggak bisa barengan atau kalau bisa cepet-cepet selesai gitu. Nah maksudnya macam mana ngatasin itu, ngatasin? Pertama seperti yang abang bilang tadi, menyatukan budaya itu nggak mungkin bang. Oke. Jadi saya nggak ada niat untuk menyatukan budaya yang saya udah pelajari selama di sini terus dibawa ke sana mau saya satukan, enggak. Iya. Yang saya lakukan beradaptasi bang. Beradaptasi, kita aja yang beradaptasi. Kita yang beradaptasi dengan lingkungan. Pertama kan itu sudah hukum alam ya. Kita minority, terus mereka majority-nya. Jadi akhirnya kita yang beradaptasi dengan suasana bekerja di sana. Jadi kalau setelah melihat, setelah mendengar, setelah mengetahui secara aktual, ternyata di sana itu kalau bukan pekerjaan kamu jangan kamu sentuh, ya saya akhirnya lebih menahan diri. Walaupun seandainya saya bilang, oh enggak, jangan, itu nggak kuat, oh nggak bisa gitu. Karena kamu siapa gitu, advice kamu itu, makanya mereka tuh ada istilah professionalism advice. Jadi misalnya, what is your professionalism advice? Dia akan tanya seperti itu gitu. Jadi dia bertanya itu hanya khusus untuk masalah profesi aja. Jadi nggak ada pertanyaan misalnya, oh saya kira begini, nggak bisa saya kira. Harus didukung sama data-data dan informasi yang dari bidang keilmuan itu gitu, yang di bidang profesi itu gitu. Oke, terus kalau makanan macam mana? Nah, makanan gitu juga. Kalau kita mau paksain nasi terus di sana, kebulur lah kalau kata orang kita ya kan. Nah di awal-awal gitu. Di awal-awal macam mana jadi awalnya? Ya sebelumnya saya bukan penikmat kuliner sejati kebetulan. Jadi makan itu bukan sesuatu hal yang mendasar lah buat saya. Ya, maksudnya nggak menjadi sebuah kesulitan. Jadi kalau seandainya hari ini cuma makan nasi sama Indomie, sebenarnya saya oke-oke aja. Yang penting waktu lapar diisi perutnya udah. Nah jadi kebetulan kalau di sana itu orang kan kalau kita tuh harus ada nasi, ada lauk, ada sayur, mungkin ada yang lain-lain, sambal, kerupuk, misalnya begitu. Kalau di sana kan enggak, porsi itu diganti dengan makanan utamanya misalnya. Contohnya waktu pertama kali datang itu yang saya agak-agak terheran-heran, kalau kita dulu biasa di sini, satu ekor ayam dibagi 4 atau dibagi 8 gitu ya, ukuran misalnya 1,2 kilo, 1,3 kilo itu dibagi 4, dibagi 8 untuk makan satu keluarga. Jadi kita udah besar tuh, satu orang tuh dapatnya berapa potong gitu ya. Nah kalau dia di sana kadang-kadang itu makannya itu kalau yang ukuran ayam cuma 0,6, 0,7 kilo itu satu ekor kita makan sendiri. Satu ekor. Bayangkan makan satu ekor ayam sendirian gitu ya. Terus yang kedua, kalau nggak pun setengah. Minimal setengah gitu. Jadi mereka itu komposisi karbohidratnya itu berubah. Nggak kayak kita di Indonesia. Kayak di Indonesia itu kan komposisi karbohidrat lebih banyak. Karena nasi makanan utama. Jadi nasi lebih banyak daripada lauk. Kalau di sana protein atau nabatinya yang lebih banyak gitu ya. Jadi misalnya makan daging itu satu orang tuh setengah pound gitu. Setengah pound itu 1/4 kilo, 250 gram daging nggak makan sendiri. 250 gram, bayangkan aja. Habis itu kasih jagung sebiji, apa nggak kenyang-kenyang gitu. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada nasi, nggak kenyang itu nggak ada, bohong. Nah kalau dimakanin terus, itu ayam 2 ekor juga masuk ke perut kenyang juga gitu. Kalau nggak percaya cobain aja. Iya. Karena kan pada akhirnya yang sering jadi jadi kendala kadang kalau kayak teman-teman yang saya perhatiin tuh di awal-awal ya, maksudnya kendala di awal-awal gitu kan. Itu kayak susahnya dengan makanan gitu kan, biasanya kena sambal belacan gitu bang ya kan, sambal teri gitu sampai di sana nggak ada gitu kan. Nah terus bang
Kalau cuaca di sana macam mana? Maksudnya sama aja kayak di Indonesia? Enggak, kalau di Nigeria sama. Nigeria sama? Atau tapi lebih panas kalau Nigeria? enggak sama kurang ya? lebih ya. Bahkan enggak terlalu sepanas Batam malah. Masa iya? Iya, jadi kalau misalnya di sini kita 36 derajat, dia paling tinggi itu 29, 30 gitu. Oh, gitu. Nigeria. Kalau di Amerikanya? Kalau di Amerika ya 4 musim kita lewatin. 4 musim. Iya, Kalau ada musim winter, summer, fall. apa bedanya Musim itu? Ya dia siklus iklim. Ada yang musim dingin, masuk dingin. salju, musim panas, musim semi, musim bunga bersemi. Oh, bunga bersemi. Narangi, gitu ya. Narangi. Iya. Waduh, Pak kacau, Batam bersemi terus musim semi Iya. aja. Nah, fall musim winter, mau masuk winter gitu. Habis summer fall dia. Jadi jatuh berguguran, Gugur, gugur. baru masuk winter. Itu ada acaranya semua juga kan? Ada acaranya semua. momen-momennya. Siap-siap. Kalau musim dingin apa udah pernah lewati? Nah, Nah, terus kalau di sana itu musim dingin macam mana? Waktu itu kaget tak, atau biasa? iya memang sangat kaget. Karena memang nggak pernah ngalamin dingin yang sedingin itu gitu. Dan dia memang sangat dingin. Kalau saya bilang AC kita biasa 16 lah. Kalau dia itu kan dingin, sampai 0, kadang-kadang sampai -2. Saya ngalamin terbanyak itu cuman di -8 terakhir pernah. -8. Itu jadi dingin itu sebenarnya nggak enak juga. Kita tuh lebih bisa bekerja itu di waktu musim panas misalnya, sekalipun kalau di summer time-nya di sana itu bisa sampai 45 derajat. Jadi angin itu kayak rasa knalpot gitu ya. Saingan panasnya. Nah, itu masih bisa kerja. Gitu. Daripada yang musim dingin. Kalau musim dingin ini nggak bisa kerja sama sekali, kaku gitu. Jadi ujung-ujung jari itu rasanya mau pecah, hidung mau pecah, telinga juga rasanya mau ini. Jadi pakai shawl, pakai baju 3 lapis, pakai baju lagi winter coat-nya lagi, belum lagi kupluk-kupluknya itu. Oh, jadi itu bukan gaya ya itu Bang ya? Oh iya, Bukan bukan fashion, gaya. memang kedinginan itu. Ya? Kedinginan ya. Iya. Kadang kan banyak yang gaya juga kan ya Bang ya. Panasan dia nanti kalau cuma gaya-gaya aja. Tapi maksudnya kalau waktu Abang di US, Abang kerjanya ke rig juga gitu, maksudnya ke ke lapangan juga atau di office atau gimana? 50-50 juga Bang. 50-50. Ada kalanya waktu misalnya kita masih ngegodok basic design, itu di office. Ada kalanya ke field, ke lapangan. Bahkan di rig, on platform gitu ya, di platform ya, tergantung pekerjaan aja. Ke laut juga? Iya. Ke laut juga. Kalau ke laut di Nigeria berarti seringnya? Ke tengah lautnya? Di Nigeria ya. Iya. Nigeria. Lebih sering di sana daripada yang di US gitu. Sepanjang perjalanan Abang itulah, sering ketemu orang Indonesia tak di sana? Kalau dibilang sering enggak. Selama di US saya nggak pernah jumpa orang Indonesia kebetulan. Nah, kalau di Nigeria ada jumpa orang Indonesia, kebetulan ada mekanik di rig itu orang Indonesia. Terus sebelum COVID itu ada 2 orang mekaniknya. Sekarang tinggal 1 orang. Nah Bang, sampai ini aku takut aku lupa. Ini mohon maaf aku potong sedikit aku. Nah, kalau kurang salah hitung aku mungkin sekitar 10 tahunan lebih ya Bang di situ ya. Iya, kurang lebih lah. Ya gitu kan. Tahun depan pas 10 tahun. Tahun depan pas 10 tahun. Maksud saya aku tuh kan gini. Oke lah, perusahaan yang menggunakan jasa Abang, kan itu tentu sudah sangat yakin dengan kemampuan Abang, kan gitu. Kurang lebih begitulah. Kan sudah sangat yakin dengan kemampuan Abang, gitu kan. Nah, tapi ini kan Abang pasti bakal ketemu mungkin sama perusahaan lain, apa segala macam pada saat bekerja, gitu Iya, kan betul, ya. Pernah nggak maksudnya itu diremehkan gitu, atau misalnya ya mungkin dianggap kita nih apalah gitu, nih siapa orang ini nih gitu. Maksudnya pernah nggak diremehkan, diapakan gitu? Secara eksplisit nggak pernah, tapi secara implisit pernah. Coba ceritanya cuma. Jadi saya ambil salah satu contoh aja lah. Salah satu contoh cerita. Jadi waktu itu kita mau uji berat struktur di bawah. Kalau dalam drilling rig itu ada namanya mas atau derrick. Derrick itu menara untuk ngebornya itu. Nah, base foundationnya itu kita bilang istilahnya itu substructure. Nah, substructure ini kebetulan waktu itu ada project yang mengharuskan menimbang seberapa berat substructure-nya dan seberapa berat rig floor sama derricknya itu, sama masnya itu. Jadi ada split structure di sana. Total perkiraan itu dari 2 struktur ini 500 ton.
Perkiraan. Nah, jadi waktu itu ada namanya, waktu kita mau analisa itu kan dipanggil namanya tim weighing company. Weighing company itu perusahaan yang untuk bakal mengangkat ini seberapa beratnya, nanti dia pakai alatnya itu, ada namanya weight scale-nya. Jadi metodenya waktu itu untuk diangkat di 4 titik. Jadi dengan metode 4 titik itu, tapi mereka juga punya namanya tim konsultan kan, engineering konsultan. Di saat kita meeting, mereka akan bilang, waktu itu mereka bilang, siapa yang akan mensupport desainnya, detail drawingnya, detail fabrikasinya, detail konstruksinya untuk support bracket yang mau diangkat 500 ton ini. Terus dari sisi manajemen kita, kebetulan di lingkungan itu bos saya bilang, ya ini orangnya Fauzi gitu. Saya, dan kebetulan saya ada di meeting itu waktu itu. Terus dia tanya sama saya, dia bilang, oh kamu desainernya? Oh iya, saya bilang. Kamu sudah pernah bikin desainer, sudah pernah kamu desain lifting support yang di atas 200 ton? Bagi saya itu pertanyaan yang secara implisit, bahasa kasarnya, bahasa gamblangnya meremehkan lah. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa, saya anggap aja sebagai challenge. Iya. Kebetulan waktu itu saya sudah pernah mendesain yang sampai 300 ton, jadi saya jawab pernah. Saya pernah gitu. Terus waktu saya jawab pernah, dia nggak yakin. Jadi dia minta analisisnya, analisis desainnya, desain konsepnya, sama fabrication methodnya. Ya udah, kita selesaikan. Nah, waktu kita kasih, akhirnya nggak ada pertanyaan apa-apa, karena dari sisi analisis desainnya udah ketahuan kemampuannya bisa di atas 500 ton, terus metodenya juga, metode fabrikasinya juga jelas, dan itu terwakili dari semua number-number yang ada di dalam itu. Metode pengelasannya, cara ngelasnya, metode NDT-nya, segala macam saya masukkan semua. Udah masuk di situ. Jadi akhirnya nggak ada pertanyaan lagi, dan mereka bilang ya udah oke, kita buat. Dan akhirnya dibuat dan diangkat dan berhasil, nggak ada masalah. Bang, tadi abang bilang ada sisi dari analisa, NDT, apa segala macam gitu. Apa abang ini kan tadi abang bilang sebagai structure engineer ya bang ya? Iya. Kurang lebih lah ya. Apa maksudnya secara mudah saya pahami ya kan gitu ya? Structure engineer-nya gitu kan. Nah, maksudnya untuk analisa itu apa memang abang hitung-hitung saja, atau abang ada penggunaan software atau apa gitu? Nah, sekarang saya bisa gunakan software. Saya pakai Start Pro namanya. Start Pro. Nah, software itu untuk menghitung secara computing system analysis ya gitu ya. Tapi saya juga punya basic secara manual. Oh gitu. Iya. Artinya nggak ada software itu pun kalau abang saya suruh hitung gitu Iya, atau betul. ada yang nyuruh hitung, ya bisa dihitung. Bisa gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, balik ke awal basicnya tadi. Nah, software ini sifatnya kan tool, sama kayak kita mau potong kayu. Ya. Kita tahu caranya motong kayu pakai gergaji. Terus mau kita potong pakai alat cutter, electric cutter, atau mau kita potong pakai automatic cutter, nggak ada masalah gitu. Karena kita tahu macam mana cara motong manualnya. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu tadi. Sama saya tahu cara menghitung analisis. Tapi kalau orang desainnya beda lagi berarti. Maksudnya orang yang ini gambar desainnya, gambar. Nah, kebetulan saya juga. Nah, di perusahaan ini saya yang masih merangkap di situ gitu. Pakai apa? Saya pakai software AutoCAD. AutoCAD. Oh, berarti langsung di 4 3D AutoCAD nilai berarti ya? Ya, bisa di 3D, bisa di 2D. Karena gini, 3D itu untuk konseptual utamanya rata-rata. Jadi supaya third party ataupun fabricator ataupun misalnya kita dengan klien, mereka tuh paham kira-kira bentuknya seperti apa. Tapi 3D ini terbatas kalau seandainya diterjemahkan dalam shop drawing atau fabrication drawing. Karena detail-detail section-sectionnya itu kurang mewakili. Nah, itulah gunanya 2D-nya untuk 2D AutoCAD itu gunanya untuk menjabarkan dari konsep drafting desainnya tadi ya. Oke. Berarti banyak juga yang bang kerjain ya? Lumayan.
Iya kan? Iya lumayan. Nganalisanya ya iya, ngedesainnya ya iya, Iya. gitu kan. Bang, Bahkan saya harus bertanggung jawab sampai ke pengawasan fabrikasi. Walaupun saya bukan QC ya, saya di sini bukan sebagai inspektor gitu. Tapi seandainya nanti ada inspektor mendampingi proses fabrikasi itu, saya tetap harus memantau dan memonitoring pekerjaan fabrikasi itu gitu. oke. Terus kan kayaknya abang kalau saya tanyain gaji abang nggak mau ngomong kayak tadi karena masalahnya rezeki gitu. Ya, kan? iya. Iya. Nah, cuman kalau saya kan ngelihat gini, dari sisi saya itu ngelihatnya bisa kok orang Indonesia ternyata gitu ya, berkomunikasi, berkarir bahkan bukan dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang luar biasa panjang nih sampai 10 tahun gitu ya, hampir 10 tahun. Sebetulnya kalau menurut abang lah, kita ini punya kesempatan nggak? Maksudnya anak adik-adik kita nih gitu kan? Kan kita banyak nih bang dari Sabang sampai Merauke, universitas teknik kita banyak banget, gitu, politeknik lah apa segala macam banyak. Sebetulnya berpeluang nggak sih bang untuk Sangat di berpeluang. kancah internasional kayak gitu? Sangat berpeluang. Sangat berpeluang. Sangat berpeluang. Yang sering jadi kendala Kita nggak mau belajar bahasa Inggris itu aja. kita nggak mau belajar bahasa. Nanti kayak aku bang, yang Kenapa? yang nggak bisa, bukan nggak mau. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, sama lah. Abang diciptain sama aku pun sama juga. Nggak bisa sedal. Karena banyak yang kayak gitu bang. Jadi Nah, berarti kan- beralasan gitu maksudnya. Iya, itu alasan itu hanya ada karena kepercayaan diri yang lemah. Percayaan diri yang lemah. Iya. Kalau misalnya kepercayaan dirinya dibangun dari awal dan bahasa Inggris itu sudah terlalu umum, tentu kan mudah untuk dipelajari. Apa yang maksudnya bikin abang itu bilang mudah dari mudah aja ya kan, HP mudah sampai sekarang kok masih bingung bahasa Enggak, Inggris memang ini. mudah. Maksudnya kita berpotensi, kita bisa gitu. Maksudnya salah satu contoh yang membuktikan bahwa kita tuh berpotensi atau abang yakini kita tuh bakalan bisa bahasa Inggris. Pertama, kita jangan pernah berpikir kita akan berkomunikasi dan berbahasa Inggris seperti orang Inggris. Itu yang jadi alasan pertama. Oke. Kita selalu berpikir bahwa setiap kita mau belajar bahasa Inggris, kita akan berakhir seperti orang Inggris berbicaranya. Ya nggak mungkin lah. Kan gitu. Nah, itu salah. Harusnya yang penting kita pertama paham untuk berkomunikasi, bisa tersampaikan ide kita, bisa menerima ide orang lain, terus bisa menjalin komunikasi untuk mencari titik temu. Walaupun seperti yang saya udah contohin di awal-awal, walaupun hanya menggunakan vocabulary yang sangat minim gitu. Misalnya saya nggak tahu, ini dalam bahasa Inggrisnya abang tahu apa nggak? Enggak tahu. Nah, ini kan tutup gelas. Bahasa Inggrisnya apa? Enggak tahu tuh. Nah, aslinya kan nggak tahu nih. Iya betul. Saya kan bisa tanya, do you know what is this to cover the glass? Untuk tutup gelas. Padahal iya. namanya cap. Namanya caps. Mas, saya panjang-panjang saya pakai itu tadi itu. Iya. Do you know what is this to cover the glass? Itu kan panjang, padahal ini cap. Udah gitu aja. Tapi kan nggak melulu kita seperti orang Inggris, itu poin pertamanya. Jangan berpikir bahwa kita akan berakhir seperti orang Inggris berbicaranya. Kalau ada teman-teman di sana atau misalnya ada senior-senior, adik-adik yang udah pandai betul bahasa Inggrisnya sampai mirip kayak orang Inggris, mirip kayak orang Amerika, mirip kayak orang Australia, ya itu kelebihannya, nggak apa-apa, bagus. Tapi buat kita yang masih awam, masih pemula, lidahnya banyak-banyak makan ubi, makan pete, makan jengkol gitu kan, nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. 5, santai aja. 5. Jadi nggak, yang penting mereka paham. Mereka nggak akan lihat, oh bahasa Inggris kamu jelek ya. Masa iya Nggak mereka itu, nggak iya. lihat, Bang? Dia hanya akan melihat, oh ini pesan kamu nggak tersampaikan dengan sempurna, gitu aja. Macam mana? Diperbaiki sama-sama. Oke Fauzi, this is not what you mean. This is exactly this. Misalnya begitu. Dia akan kasih tahu. Kitanya aja dulu udah nervous duluan gitu. Nah kendala kita tuh memang itu, kebanyakan nervous, merasa malu, terakhir Takut salah. malu-maluin. Gitu. Padahal kalau sebetulnya kalau untuk pengetahuan, kadang-kadang kita orang Indonesia kan suka gitu kan, Bang ya. Tengok itu kayaknya harusnya bukan gitu kan. Cuman mau ngomong itu, apalagi udah dalam Nggak apa-apa, harusnya misalnya kita tahu itu, oh itu nggak benar, itu tahu itu salah, dan itu sektor kita, bidang kita Iya. bilang aja, sorry, stop. No.
Nanti kan dia akan tanya why kan gitu. Iya. Nah, teman kan pada akhirnya kita tuh karena takut mau berbahasa, apalagi kalau sempat dalam meeting dalam apa, karena kita takut salah dalam berbahasa tadi, akhirnya yang betul mau kita sampaikan itu tak tersampaikan komunikasi. Iya, karena takutnya itu. Sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, sampaikan aja, berkomunikasi aja, jangan ragu-ragu, walaupun masih minim. Vocab kita masih sedikit. Yang kita tahu cuma this, that, yes, no, understand, don't understand. Misalnya gitu. Can you help me? Misalnya begitu. Betul. Ya nggak apa-apa, dari situ kita kembangkan. What is your name? How is it? Good morning. Nggak apa-apa. Dari situ kita kembangkan. Yang ser-ser tadi pun jadilah ya. Nah, jadi yang penting dia harus fleksibel kita nih. Harus fleksibel. Jangan kaku, nanti nggak yakin, nggak pede, aduh kurang ini, kurang itu, jangan. Karena memang Bang, bahasa Inggris sampai sekarang itu selalu, aku kan kalau di IC kan tugasku kan nerima tamu nih Bang, nerima tamu, selamat datang gitu kan. Memang salah satu yang ya mungkin nomor dua yang menjadi kekhawatiran teman-teman itu adalah masalah bahasa Inggris gitu loh. Kenapa saya bilang yakin? Kenapa saya sendiri pun secara pribadi yakin orang kita bisa maju, bisa memahami bahasa Inggris dengan sangat mudah. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, orang Indonesia itu secara natural. Dia udah menguasai 2 bahasa. Itu secara natural. 2 bahasa nih Bang? Iya, 2 bahasa itu, pertama bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Itu udah natural. Berarti secara tidak langsung kemampuan linguistiknya di dalam kepalanya itu sudah bekerja dengan maksimal. Seandainya sekarang lah, saya orang Jawa misalnya, abang orang Jawa, nanti orang Jawa tersinggung pula. Misalnya gitu, yang orang Melayu lah. Oke, kita orang Melayu ya kan? Oke, siap. Mikir nak kemana? Itu otomatis kan secara tidak langsung linguistik kita beralih ke bahasa Indonesianya. Kamu mau kemana? Betul. Nah, jadi itu yang secara tidak langsung linguistik dalam otak kita itu ada bagian linguistiknya sudah bekerja. Bayangkan dengan orang bule yang dia paham cuma bahasa Inggris saja, bahasa Itali enggak, bahasa Prancis enggak, Spanyol enggak, bahasa ini. Jadi dia secara linguistik tidak terasa. Makanya enggak sedikit, bahkan banyak yang sulit untuk beradaptasi dengan bahasa lokal atau bahasa di daerah di mana mereka ditempatkan. Tapi kalau kita orang Indonesia akan mudah beradaptasi. Apalagi yang kayak misalnya udah pandai bahasa Minang, pandai bahasa Melayu, pandai bahasa Jawa, pandai bahasa Indonesia, 4 bahasa. Artinya kalau cuma nambah 1 bahasa Inggris tidaklah begitu kan ya. Sangat nggak sulit. Jadi bukan hanya nggak sulit, tapi sangat nggak sulit menurut saya. Sangat tidak sulit. Ya, faktornya hanya kebiasaan Dan kepercayaan diri tadi Bang. Itu utamanya. Saya kemarin juga baru ketemu tuh ada yang lulusan apa gitu kan. Saya tanya sebetulnya masalah kalian apa gitu kan. Kami itu kurang percaya diri Bang, katanya gitu kan. Padahal kalau saya lihat, saya tanya, dia jelaskan gitu Bang. Itu pemahaman dia tuh luar biasa Bang. Tapi ya sambil nunduk gitu, kayaknya kalau nggak kita tanya, nggak kita ini gitu, tuh dia nggak bakal ngomong apapun gitu. Bahkan mungkin cenderung pegang handphonenya gitu loh. Padahal ya memang saya yakini juga, saya setuju dengan Abang tadi bahwa memang secara potensi orang Indonesia tuh bagus-bagus menurut saya gitu kan. Apalagi yang tadi itu ya. Memang ya nggak tanpa disadari itu Bang. Iya. Tanpa disadarin kita tuh dari lahir tuh minimal Indonesia tuh punya 2 bahasa, harus pakai 2 bahasa. Kan gitu, bahasa daerahnya sama bahasa Indonesianya gitu. Artinya sangat berpeluang kalau kita mau belajar bahasa Inggris gitu Bang. Iya, jadi saya yakin nggak akan mengalami kesulitan. Cuman ya otomatis mau nggak mau, betul. Nah, buktinya kan kalau misalnya kita pahami di Jawa Timur tuh ada namanya bukan kampung bule istilahnya, apa ya? Kampung kayak bahasa Inggris saja, ngobrol di sana dalam bahasa Inggris saja. Saya Kampung ada Pare. Kampung Pare ya. Nah, benar. Nah, itu di sana ada teman saya, ini asli, ini kisah nyata benar-benar. Teman itu sama sekali nggak pernah belajar bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Inggris, nggak bisa lagi bahasa Inggris. Sama sekali. Waktu awal kuliah. Jadi dia bilang dia putuskan untuk pergi ke Pare itu 2 bulan. 2 bulan akhirnya keluar dari situ dia bisa bahasa Inggris. Dan itu kan sudah teruji, sudah terbukti. Ribuan, mungkin jutaan orang sudah ke sana. Kampung Pare betul. Nah, itu sudah terbukti kan? Artinya metode kebiasaan.
di saat bahasa itu digunakan sehari-hari, mau nggak mau, dia akan terbiasa dan mudah untuk memahaminya. Di saat sudah lengket, udah lengket aja terus. Oke. Kalau ini tadi Bang, Nigeria tadi Bang. Aku sorry loncat-loncat nanya Nggak ini Bang. masalah, ya memang enak yang loncat-loncat itu. Nigeria. Itu Abang kalau ke Nigeria tinggal juga di sana? Iyalah. Di rignya atau Nggak tentu juga, karena di sana itu ada namanya kompon. Ada di dalam kompon inilah office-nya. Di sana ada rig superintendent, ada operation manager, ada maintenance manager, procurement and logistic manager, itu sifatnya di office. Dan jadi mereka juga punya base office di sana. Nah, saya kadang-kadang kerja dari base office, kadang-kadang ke fleet, ke facility. Jadi nggak tentu juga memang. gitu. Jadi nggak mungkin kita mau merepair sesuatu benda atau sesuatu struktur tanpa kita visit, tanpa kita lihat, nanti analisanya jadi salah. Iya betul, tak terbayangkan juga nanti bentuknya macam apa. Sekalipun ya. dikirimin foto, video segala macam, Iya, tentu berbeda dengan apa yang kalau kita lihat langsung. Karena betapa pentingnya perspektif dari orang yang berbeda background. Contoh, Bang backgroundnya apa? Eksekutif marketing. Oke. Saya backgroundnya engineering. Tentu kacamata cara abang melihat itu potensi profit. Iya betul. Macam mana membuat barang ini menjadi laku di pasar? Betul. Macam mana menciptakan pasar baru supaya barang ini laku? Bagaimana mencari celah supaya barang ini bisa diterima oleh pasar? Kan itu background berpikirnya. Tentu setiap ada sesuatu hal itu yang dilihat adalah potensi untuk bisa diterima pasar. Itu dan namanya itu background berpikirnya. Betul. Sementara saya background berpikirnya engineering di struktur. Jadi begitu melihat sesuatu saya akan melihat ini kuat nggak ya? Nah, ini bisa bengkok nggak? Ini seberapa kuat ini berapa ton ratingnya ini? Gitu. Jadi seandainya abang menyampaikan sesuatu, menginformasikan saya melalui video, melalui gambar, melalui laporan, report. Terus saya melihat tentu berbeda angle yang abang ambil, nggak akan sama dengan yang saya maksud dan saya mau. Benar. Jadi itulah yang kira itu. sampai akhirnya juga harus ke Nigeria. Betul. Mungkin ini kalau saya dari tadi kan banyak ngomongin masalah adik-adik yang kuliah, yang apa, Iya, yang SMA apa segala macam gitu kan. Mungkin di sedikit penghujung deh ini ya. Iya, Di sedikit penghujung nih ya kan. Pesan-pesan buat adik-adik, mungkin motivasi buat adik-adik yang sekarang lagi berjuang nih, belajar mungkin seperti yang kita cerita tadi Bang, pada saat nanti mereka selesai itu biar lebih ready lagi, lebih siap lagi gitu, mungkin pesan buat adik-adik Bang. Oke, balik ke tadi untuk motivasi buat teman-teman, terutama yang junior-junior. Kalau yang senior-senior udah pada ahli, udah pada paham dunia industri oil and gas. Iya. Jadi Bang Indra, kalau saya sih berpikirnya jaga terus motivasi. Motivasi untuk bisa berhasil di kemudian hari, motivasi untuk bisa mampu bersaing dengan dunia global. Karena motivasi ini yang membangun kepercayaan diri. Nah, kalau dari saya, kepercayaan diri itu sangat penting, dibangun dengan motivasi untuk kita bisa mampu bersaing di dunia global. Itu yang pertama. Terus nggak mungkin kita masuk ke dunia profesionalisme tanpa ilmu, itu nggak mungkin. Karena kalau kita mengacu pesan 1400 tahun yang lalu, udah disampaikan bahwa kalau suatu pekerjaan diserahkan kepada yang ahli, itu hanya tinggal menunggu waktu kehancurannya. Jadi sangat nggak mungkin kita bisa bersaing dengan dunia global tanpa ilmu. Nah, jadi memang basic knowledge, fundamental basic knowledge-nya itu penting sekali buat adik-adik, buat teman-teman yang junior-junior. Jangan ngerasa lelah, gitu. Karena pasti terbayar. Yang namanya kerja keras, usaha itu pasti terbayar. Pertanyaannya seberapa puas kita dibayarnya, itu tergantung iman masing-masing lah lagi ya. Iya. Masalahnya kalau bicara rezeki, kita bukan yang ngatur rezeki, kita bukan yang bagiin rezeki, kita nggak tahu rezeki kita sampai mana. Bahkan orang kaya sekalipun dia nggak tahu rezekinya di mana. Jadi urusan rezeki kita serahkan aja sama Tuhan. Yang penting usaha kita untuk bisa bersaing di dunia global,
itu jangan pernah kendor, jangan pernah lelah, jangan pernah capek. Aduh, baru belajar sekian jam, baru membaca buku, membaca literatur, membaca modul sekian jam, udah ngeluh, udah capek. Bayangin buat kita nih yang masih umur 20-an, kalaulah ditakdirkan usia kita 60-an, masih ada 40 tahun di belakang kita yang mau kita isi. Kalau kita sekarang masih main-main juga, masih malas-malasan juga, masih capek aja, masih lelah aja, enaknya nongkrong ngopi aja, ya terus kapan kita mau buka warung kopi kan gitu? Iya, Kurang lebih gitulah. Siap. Jadi siap. buat junior kurang lebih itu kalau yang bisa saya sampaikan. Buat Bang Indra makasih banyak nih waktu sama kesempatannya. Saya juga. Atau saya mudah-mudahan ada yang bisa digali, ada yang bisa dapat lah dari obrolan kita. Banyak Bang, banyak ya. Mudah-mudahan banyak. Jadi kami juga makasih nih Bang Fauzi. Makasih banyak udah meluangkan waktunya gitu kan. Kadang-kadang saya masih kami ya di sini selalu bersyukur sama support dari abang-abang semua gitu yang dari kemarin tuh kadang ada kayak Bang Fauzi gini padahal baru balik nih sudah disibukkan dengan undangan-undangannya gitu. Kemarin juga kayak gitu. Jadi teman-teman terima kasih juga buat teman-teman yang udah mampir ke channel YouTube kita. Jangan lupa teman-teman yang suka dengan videonya untuk di like, share, and subscribe. Tinggalkan komentarnya kalau misalnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain untuk Bang Fauzi. Di next kita mungkin bisa undang lagi Bang Fauzi di pulang selanjutnya gitu ya. Di pulang selanjutnya mana tahu Bang gitu kan. Mana tahu ternyata ini Bang Indra nanyanya yang itu, yang ini nggak ditanyain katanya kan gitu Bang ya kan. Bisa jadi. Atau mungkin ada request mau undang siapa, yang jelas seperti biasa saya bakal bilang kalau undang Deddy Corbuzier kita belum bisa Bang, mungkin undang Deddy Gembel yang bisa ya. Mudah-mudahan nanti Deddy Gembel bisa kita datangkan ya, kan? Itu aja, saya ucapkan terima kasih buat abang-abang semua, buat Bang Fauzi sehat selalu. Sama-sama Bang. Saya makasih banyak. Buat keluarga Bang. Makasih. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.